Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, fa innal ilma bit ta'allum. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Puji syukur pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat yang lain, dan yang terpenting pada saat ini alhamdulillah Allah berikan kesehatan kita, diberikan kita mampu untuk hadir di masjid Allah ini, di Baitullah, dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah menuju masjid ini Allah balas dengan pahala yang sebesar-besarnya, dan juga diampuni dosa-dosa kita, dan kita berharap mudah-mudahan di akhir hayat kita menjadi akhir yang husnul khatimah. Tidak lupa juga sholawat berserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia, dan kita berharap juga mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, subuh pagi hari ini tidak bosan-bosannya saya ingin menyampaikan terus terkait dengan ilmu mawaris, ya, ilmu faraid. Separuh ilmu dari semua ilmu yang ada. Karena ilmu waris dan ilmu faraid ini baru berfungsi ketika ada salah satu keluarga kita yang meninggal. Ya, ada keluarga kita yang meninggal. Ya, bisa saja kakek kita, nenek kita, ya, bapak kita, ibu kita, bahkan anak-anak kita, cucu kita yang mungkin sudah berkeluarga, ya, tentu. Karena di situ ada potensi harta yang mesti harus diberikan kepada hak-haknya. Ya, nah ini terkadang kita ini salah kaprah gitu, ya, harus menunggu mati semuanya. Oh ya, sering di masyarakat ini terjadi kalau segera mau dibagi sudah bicara waris ini tabu. Apa itu tabu? Tabu itu apa? Ya kayaknya sungkan, ya. Kan tanahnya aja masih hangat begitu, bunganya belum kering. Sering itu yang menjadi itu salah Bapak jamaah sekalian, ya, saya ingatkan gitu. Agama kita itu menyegerakan segera, ya. Maka pada kesempatan ini bagaimana ilmu waris ini harus segera dijalankan ketika ada kematian itu sendiri, ya, terutama yang terkait dengan hutang, ya, ini paling utama yang harus didahulukan. Walaupun di dalam Al-Quran sendiri kata hutang itu setelah wasiat, ya, kata hutang itu setelah wasiat, karena di sana mim ba'di wasiyati yusi biha audain, setelah wasiat dan ditunaikan hutang. Tetapi kemudian mayoritas ulama, ya, terutama karena memang ini Al-Quran dan Al-Quran itu global, ya, bahasa Al-Quran itu sangat indah, ya, karena itu langsung dari Allah.
Namun kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan melalui hadis-hadisnya, melalui penjelasan ilmu yang lain, ya, dan berdasarkan juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan utang itu sendiri. Wa inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qada biddain qablal wasiyah, menunaikan hutang dulu, menyelesaikan hutang dulu, baru wasiat. Ya. Wa inna ayana banil yatawarisuna duna bunyal ulad. Ar-rajulu yarisu akhahu li abihi wa ummihi duna akhihi li abihi. Ya. Di sini penjelasan dari Walil Bukhari minhu ta'liqon, ya. Qada biddain qablal wasiyah. Menunaikan, menyelesaikan hutang-hutang sebelum wasiat itu sendiri. Ya, kalau ada wasiat itu apa sih? Pesan-pesan. Ya, oh ya, rumah yang di sana nanti kalau saya meninggal nanti kasih yang bontot ya, nak, ya, gitu misalnya ya. Atau mungkin ada tabungan di sana. Ada pesan-pesan seperti itu tidak boleh dilaksanakan dulu sebelum tuntas hutangnya. Bahkan boleh jadi untuk bayar hutang-hutangnya saja nggak cukup gitu ya. Nah, wasiat gimana? Ya wasiat karena belakangan ya nggak harus ini apa yang mau ditunaikan, wong hutangnya aja masih ini. Nah, termasuk yang menerima wasiat juga nggak boleh ngotot, kan bapak udah bilang itu ini. Kalau masalah hutang urusan kalian lah, nggak bisa begitu. Jadi selama itu belum menjadi hak waris, belum di ini, hutang itu adalah nomor satu. Itu satu. Yang kedua, kenapa ini saya sampaikan? Ya, karena sekali lagi saya ulang-ulang ini karena memang ini sudah jarang disampaikan, Pak. Ya, ilmu waris ini. Sehingga banyak orang yang tidak tahu, udah deh bagi rata aja deh. Kan gitu ya. Jadi seakan-akan bagi rata itu adil, Pak. Itu enggak adil, Pak. Bagi rata itu tidak adil. Saya bayangkan, bapak sendiri kan punya anak, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang udah SD, ada yang masih TK. Bapak mau kasih uang jajan sama, adil nggak? Nggak adil. Nanti yang SD protes, masa didik kasih 10.000, saya juga 10.000. Apalagi nanti yang udah kuliah kasih 10.000. Oh, itu adil deh, 10.000, 1.000 semua, apa gitu? Coba, nggak adil, Pak. Kenapa saya katakan tidak adil? Karena Al-Quran sudah membagi. Al-Quran sudah menjelaskan. Bagian ibu kalau punya anak, bagian suami, ya, bagian istri, bagian saudara kalau tidak punya anak. Saudara juga punya hak kalau nggak ada anak. Itu diatur semua di dalam Al-Quran secara jelas. Bagian-bagian itu. Ada bagian 1/4, ada bagian 1/8, ada bagian 1/3, ada bagian 1/6, ada bagian 2/3, ada bagian sisa. Bagian-bagian itu sudah dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran dalam surat An-Nisa itu jelas sekali. Ya, secara Iqbal saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma tarokal walidain wal aqrabun. Bagi laki-laki ada bagian, ya, apa saja, bagian apa saja, mau uang, harta peninggalan, tarokal walidani, apa saja yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Bagi laki-laki, lirrijali nasibun mimma tarokal walidan. Jelas, Pak, ya? Bagi laki-laki itu punya hak bagian dari apa saja yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Begitu juga walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani. Bagi perempuan pun ini nisa juga punya hak bagian atas peninggalan kedua orang tua. Wal aqrabun, dan kerabat-kerabatnya yang meninggal, yang kebetulan kerabatnya nggak punya anak misalnya,
atau punya anak. Nah, kalau dalam ilmu waris yang masih murni, belum dikodifikasi ke undang-undang kompilasi hukum Islam, keluarga yang hanya punya anak perempuan saja itu saudaranya dapat. Tapi setelah dikompilasi, ketika punya anak saudara nggak dapat, sudah menjadi modifikasi. Nah, itu kalau sudah ke pengadilan nanti, ya, ke pengadilan agama. Di pengadilan agama itu menerima sengketa waris yang tidak dibagi, yang belum dapat bagian. Ini udah meninggal nggak dibagi-bagi, bisa menuntut secara baik-baik, secara musyawarahkan, nggak selesai, tuntut aja bagian yang tidak dibagi tadi, ya. Atau anak-anak yang lain ini dihabisin sama yang tua saja, atau dihabisin sama salah satu dari ahli waris itu, tuntut, Pak, ya, bisa digugat itu di pengadilan agama, ya. Kasihan nanti kalau nggak dituntut pengadilan agama, apa nanti di akhirat ditagih, mau yang ngabisin harta warisan sendirian, nggak dibagi-bagi, ya, apa kemudian aman? Nggak aman. Jadi kita udah sholat, rajin ibadah, ya, nanti di akhirat dituntut dengan harta. Nah, ini masalah harta seakan-akan nggak ada urusan dengan agama, ya kan? Uangku ya uangku, kan gitu kan? Ini kalau udah harta nggak ada urusan agama, seakan-akan begitu. Padahal Al-Quran sudah mengatur itu. Nah, persoalannya kemudian setelah, nah ini, jadi ini jalan keluarnya. Jelaskan dulu kepada masing-masing bagian itu. Oh ya, ini ibu itu karena ada anak 1/8. Ini saya bicara kalau udah bagi waris itu berarti udah selesai hutang, selesai wasiat, ya. Hutang selesai, wasiat selesai, baru nanti bagian-bagian itu dijelaskan. Oh nak, ini kamu dapat sisanya, ya, laki-laki, ya, mislu hadil unsayain. Laki-laki itu mendapat 2 bagian dari perempuan, ya. Jadi 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan, itu sudah diatur. Nah, persoalan kemudian setelah jelas bagian-bagiannya itu, dia ambil semuanya haknya. Tapi ketika dia mengambil sebagian kemudian disedekahkan, ya, dapat 1 juta dari sisa tadi, si adik dapat 500 karena misalnya, ya, 500 juta Pak, 500 juta, 1 miliar, jangan kecil-kecil, nggak ada uangnya inilah, sebut aja yang gede sekalian. Nah, saya kebanyakan ini, adikku ada yang nggak mampu, ya udah, nih yang 500 saya ambil, 500 dibagi-bagi, misalnya, itu tidak masalah. Jadi ada solusi, nggak mesti kalau bagian segitu mesti diambil gitu. Cuman kan kadang sifat manusia itu rasa bakhil, rasa pelit itu ada, ya kan? Enak aja, aku juga masih kekurangan, nah kan begitu, ya kan? Nah, oleh karena itu ini saya selalu ingatkan, karena ini sudah jarang, ya. Jadi jangan sampai nanti ibadah terus, ini ya, bahas puasa, sholat, ya, zakat, begitu ke harta ini, terutama yang peninggalan ini ditinggalkan. Nah, karena memang benar kalau Rasulullah menyampaikan bahwa kita disuruh, diperintahkan, ya, sudah saya sampaikan bahwa ilmu faraid ini sejajar dengan mempelajari Al-Quran, Pak. Sejajar, ya. Cuman memang dianggapnya ini, terutama bagi yang tidak suka hitung-hitungan, yang nggak suka matematika, yang suka ini ada 1/3, 1/4 apa, ini kan udah alergi, ya kan? Nah, ini seringkali kita tidak mau belajar tentang ini, gitu kan. Padahal jelas hadisnya dari Rasulullah SAW, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, ta'allamul faraido wa'allimuha. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkannya. Kenapa? Fa innaha nisful ilmi. Karena sesungguhnya ilmu faraid ini adalah separuh daripada ilmu. Karena ilmu ini kan ngurusin orang yang harta orang-orang yang sudah meninggal, Pak.
ngurusin hal-hal langkah-langkah apa yang harus dilakukan setelah ada orang meninggal. Ini di ilmu faraid Pak, baru jalan. Kalau enggak, ya pengetahuan saja, belum bisa dipraktekkan. Makanya ilmu faraid ini tidak bisa kemudian masih pada hidup dianggap bagi waris. Bukan, salah. Udah warisan kita bagi aja deh, mumpung masih hidup. Enggak bisa, itu hibah Pak. Itu pemberian. Dan catatan pemberian itu tidak boleh melebihi 1/3. Ayo, saya hanya ingin sampaikan, siapa yang masih hidup udah dibagi habis, nanti orang tuanya terlantar diusir. Ini kan rumah saya, udah kasih bapak. Oh udah, mau yang begitu, salahin anaknya. Ya bapaknya yang kesusu atau kesusu. Ya, kan alasannya nggak ribut. Nanti daripada saya mati ribut. Apa ada jaminan ketika kemudian sudah dibagi-bagi hidup tidak ribut? Nggak ada. Ada yang merasa iri. Masa saya cuma dikasih di belakang? Ketika bapaknya masih hidup, iya aja. Begitu bapaknya udah meninggal, protes. Kan mahalan yang di depan. Ribut. Jadi nggak ada jaminan Pak kalau udah dibagi masih hidup itu. Justru itu potensi cekcok. Bapak nggak adil baginya. Karena bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, segen ngargain bapak ibunya, begitu meninggal baru deh bisik-bisik tetangga. Apalagi kalau ini perempuan, ada suami dikomporin suaminya, suami dikomporin istrinya. Mau sih dikasih di belakang, mau sih dikasih rumah reot, mau sih kok dikasih di mobil. Nah kan akhirnya apa? Ribut, gak ada jaminan Pak. Jadi ini saya ingatkan Pak, segera. Jangankan yang kadang hartanya pas-pas. Saya ini kan menemukan orang-orang yang Masya Allah, kalau udah harta itu Pak, tokonya banyak, penghasilannya juga ini. Wah itu untuk membagi itu tarsok. Kok sayang? Padahal harta nemu, harta dapat. Segera aja tunaikan itu, utang-utangnya itu. Bagi, udah ini hak jelas. Bikin ruwet kalau segalanya itu seperti ini. Ya kecuali orang-orang yang memang tidak ada iman, ya nggak ruwet. Nggak ada iman ya udahlah. Akhirnya apa? Kasihan yang meninggal, hutang-hutangnya belum diselesaikan. Ingat ada satu cerita, ini cerita beneran. Rasulullah sebelum menyolatkan bertanya, apakah hamba Allah ini masih ada hutang? Masih ada ya Rasul. Rasulullah berpaling, nggak mau menyolatkan. Hadis sahih. Sampai pada akhirnya ada sahabat yang menjamin hutang itu, nggak seberapa hutangnya, hanya beberapa dinar saja. Saya ya Rasulullah yang menjamin. Rasulullah balik sholat. Setelah itu Rasulullah menyampaikan, ya, jasad saudaramu menjadi adem setelah ada yang menjamin tadi. Nah ini kan kemudian seringkali menjadi sebelum ada mayat-mayat atau ada orang yang meninggal, kemudian sering kita sampaikan ya, terutama mewakili keluarga apabila ada sangkut paut masalah hutang supaya segera melapor kepada keluarganya, atau paling tidak diikhlaskan. Nah, tapi kan ada ijab kabul Pak, ya ada ijab kabul. Udah deh saya ikhlaskan ya, ke keluarganya, nggak usah ditagih, saya ikhlaskan. Itu datang saja supaya apa? Supaya si mayit ini, ya ini utang ini makanya dunia akhirat, hati-hati. Ya seperak pun harus di. Ya. Ya ini nanti Pak, ini nanti pertanyaan ini belum masuk ke situ ya. Nanti dibuka pertanyaan Pak. Ya. Yang kedua, kenapa saya katakan bahwa mempelajari ilmu faraid ini, ilmu tentang pembagian waris ini disejajarkan dengan belajar Al-Quran. Ini Rasulullah ya melalui Ibnu Mas'ud
Wa anil Akhwas an Ibni Mas'ud qala Rasulullah ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul faraido wa 'allimuha. Pelajari Al-Qur'an, belajarlah Al-Qur'an, kemudian tidak selesai belajar aja. Ada tugas kita menyampaikan kepada yang lain, menularkan. Ajarkan juga yang kamu pelajari itu kepada yang lain, Pak. Jadi tugas kita ini kan hanya belajar. Ya, paling tidak mengajar di kelas, ngajar anak-anak kita, cucu-cucu kita, semampu kita yang kita dapat. Ya. Kemudian wa ta'allamul faraido wa 'allimuha. Belajarlah juga ilmu faraid, pelajari juga dan ajarkan, sampaikan kepada yang lain. Kan sekarang nggak mesti harus pakai bahasa Arab, Pak. Sekarang lu terjemahan sudah banyak. Sesuai dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Masa nggak paham tentang pembagian waris ada itu? Kenapa kita harus belajar itu? Belajar ilmu faraid yang disejajarkan Al-Qur'an. Fa innimru'un makbudun. Karena ilmu faraid ini adalah sesuatu yang akan dicabut oleh Allah. Maksudnya tidak diberlakukan lagi. Karena tadi saya bacakan, udah deh, supaya adil dibagi rata aja. Dibagi rata setelah masih hidup, nanti daripada meninggal nanti ribut. Itu sering yang saya dengar. Iya Pak ya, sering itu kita dengar. Wal ilmu marfu'un, ilmu ini akan diangkat. Ilmunya masih ada dipelajari, tapi udah nggak berlaku lagi. Orang sudah meninggalkan ilmu ini, dianggapnya lebih pintar dari Allah, lebih adil daripada Allah dengan bagi rata tadi. Padahal saya contohkan tadi, masing-masing sudah punya hak bagian tertentu, sementara kita bikin bagi rata. Saya contohkan tadi bahwa bagi rata itu tidak menjamin keadilan. Dan logika kita mengatakan, masa anak SMA dengan anak SD dikasih 10.000. Karena kita udah doktrin, apa mungkin yang SMA tadi nggak protes? Bapak nggak adil ini, masa saya yang SMA dikasih 10.000? Ini dedeknya yang masih SD dikasih 10.000. Oh, itu adil, nah itu nggak bisa. Ya, jadi jangan mencoba dengan bagi rata itu adil. Itu zalim, menzalimi bagian-bagian orang atau hak-hak yang mesti seharusnya dia, kecuali atas ridhonya. Nah, ini kan punya bapak, hak-hak bapak, suka-suka bapak kan gitu kan. Bapak punya kuasa, ya terserah bapak lah kan gitu. Setelah saya lah, ini keluarga saya, silahkan nggak apa-apa. Tapi kan kita ini diatur oleh agama, diatur oleh syariat. Silahkan, bukan nggak boleh bagi Pak, jangan melebihi sepertiga. Kalau sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga dari 10 miliar kan banyak Pak. Ya, banyak. Sepertiga aja maksimal, ya itu maksimal. Sepertiga itu maksimal. Kalau mau dibagi, mau dikasih, mungkin si bontot, mungkin si ini yang susah. Karena apa? Kalau ketika dibagi melebihi sepertiga, nanti ketika bapak ibunya meninggal itu berhak digugat, karena itu melebihi, akhirnya menjadi harta waris. Itu aturannya Pak, seperti itu. Maka wajar kalau kemudian memang hari ini sudah orang itu sudah nggak peduli lagi dengan harta peninggalan saudara kita. Diingatkan Pak, ya, Mas Pumpung masih banyak ulama, masih banyak ustadz yang bisa lah, ya. Kita juga bisa googling, mencari tahu ke ini, tapi jangan hanya percaya dengan Google itu. Mumpung ustadznya juga disampaikan supaya lebih jelas. Gitu. Kadang-kadang kan teori saja itu. Ya, apa yang diinformasikan itu. Memang ini segera ini. Ya. Wa yushiku ayyakhtalifa isnani. Sehingga kemudian ditemukan ada orang yang cekcok antara dua orang. Ya. Bersengketa fil faridoh terkait dengan bagian warisan wal mas'alah dan masalah warisan ini. Fala yajidani ahadan,
tidak ditemukan satupun orang yukhbiruhuma yang memberitahu. Udah nggak ada ustadz yang kasih tahu, ustadznya juga ditanya, aku juga nggak tahu. Ilmu faraid ini, ya, jarang Pak disampaikan. Kalau masalah puasa, masalah zakat, masalah sedekah, masalah ilmu-ilmu ibadah, tokcer lah kita mah. Tapi ilmu satu ini seakan-akan terlupakan. Kalau nggak saya sampaikan seperti ini, bisa jadi tuntutan juga jadi para ustadz nggak pernah nyampaikan ini. Ya. Nah, kalau udah disampaikan seperti ini, kemudian pelaksanaannya kita sudah terbebas menyampaikan ini. Kita sudah mengingatkan. Coba bayangkan Bu, Al-Quran sudah membagi secara rinci tadi saya sampaikan. Ya, laki-laki punya hak bagian dari peninggalan orang tua dan para kerabatnya. Di sini juga masih yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, Allah mewasiatkan, ya, Allah mewasiatkan memesan kepada kalian, ya, bahwa anak laki-laki kalian lidzakari, ya, anak-anak kalian lidzakari bagi laki-laki mislu hadzil unsayain itu adalah dua bagian daripada anak perempuan. Wa in kunna nisaan fauqasnataini, tuh. Kalau ibu punya anak perempuan, ya, 2 ke atas, falahunna sulusa ma tarok. Nah, itu jelas. Maka dia punya bagian bagi anak mulai 2 orang ke atas itu, 2, 3, 4, 5, 6 perempuan semua. Ada kan yang begitu? Bagiannya 2/3. 2/3 dari peninggalan ayah atau ibunya setelah diselesaikan hutang dan wasiat. Wa in kanat wahidatan, kalau ada orang yang meninggal anaknya uman atu, satu-satunya anak tunggal perempuan, falaha an-nisfu, setengah anak perempuan itu dapatnya. Ibunya kalah. Ibunya kalau ada anak perempuan itu ada anak, ibu cuma dapat 1/8. Dan anak yang sudah meninggal ini anak kita sendiri, ini yatim. Bapaknya udah nggak ada. Ibunya juga udah nggak ada misalnya. Yatim ini. Malah ibunya nikah lagi. Harta peninggalan suami. Dan hartanya si yatim ini dihabisin untuk suami yang baru. Parah. Begitu juga suami, bagiannya suami kalau ada anak 1/4, ya, 1/4 aja bagian suami itu haknya setelah diselesaikan hutang dan wasiatnya. Apa? Ada anak-anak tadi, ada anak, karena anak-anak lebih banyak, ya, sisa dari setelah bapak. Karena udah ada anak itu kan keluarga udah nggak, jangan mengharap lah uang denger aja paling tidak, karena nggak punya hak warisan. Nah, setelah dipotong 1/4 tadi, sisanya untuk anak-anak. Masih berapa itu? 3/4 buat anak-anak itu. Ini dihabisin bapaknya, begitu istrinya ini malah cari istri baru. Pakai harta yang peninggalan. Ini saya ingatkan aja Pak. Akhirnya apa? Bukan keberkahan Pak. Bukan keberkahan. Ya, bukan keberkahan. Karena apa? Karena energi yang kita makan adalah harta-harta yang haram, yang bukan hak kita. Silahkan, apa nggak boleh nikah? Boleh, silahkan. Tapi bawa 1/4 aja, sisanya serahkan yang berhak. Itu kan agama udah ngatur yang jelas seperti itu, gitu. Ya, nih. Kalau wa ingkanat wahidatan, kalau memang anak kita cuma 1 perempuan tadi, falaha an-nisfu, separuh. Jadi anak itu separuh. Ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus.
Nah, kalau ini kan kita kadang-kadang anak bapak kita masih hidup, ya, nenek, ya, kakek masih hidup, itu dapat itu. Berapa bagiannya? Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus. Salah satu dari keduanya itu dapat 1/6. Kakek nenek kita itu. Mimma taroka ingkana lahu walad. 1/6 itu kalau keluarga itu punya anak. Kalau nggak punya anak, fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi as-sulus. 1/3 kalau nggak punya anak tuh. Jangan main-main itu. Kakek nenek kita itu 1/3 punya hak kalau kita nggak punya anak. Suami ditinggal nggak punya anak 1/2. Terus yang setengahnya kemana? Kasihkan kalau bapak kita masih hidup, ibu kita masih hidup. Jangan ditelan sendirian. Bukan hak kita. Ya. Fa in kana lahu ikhwatun. Kalau punya saudara, ada saudara ternyata, adiknya masih hidup, kakaknya ada masih hidup. Fali ummihi as-sudus. Ibunya, nenek tadi, ibu fali ummi, ibunya yang meninggal tadi karena nggak punya anak, tapi masih punya saudara, itu dapat 1/6. Mimba diwasiyati yusi biya audain, setelah ditunaikan hutang-hutang dan wasiat, ya. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Maka ayah-ayahmu, anak-anak kalian itu semua adalah dan orang-orang yang dekat yang kalian semua dapat manfaat, ya, bantu saudara kerabat, ya, masa mau bagi waris tidak dicepretin, bahasanya begitu, ya. Faridatum minallah, inilah ketentuan dari Allah. Innallaha kana aliman hakimah. Tuh, sesungguhnya Allah itu ma'alim, maha bijak. Supaya tidak ribut yang mengetahui. Makanya memang yang mengetahui ini, Pak, yang nggak ngeyel, Pak. Insya Allah yang mau diatur. Tapi kadang-kadang yang sudah tahu pura-pura nggak tahu, pura-pura budek. Kalau udah harta itu Masya Allah, ya. Nah, daripada nanti jadi bom waktu, terutama di akhirat, ya, di dunia ini sih nggak ada masalah, ya. Adiknya karena nggak bagian warisan dia habis-habisin dengan tadi, karena adiknya sudah hidupnya udah susah, ya. Yang dominan kakak-kakaknya gini nggak kebagian, melarat. Tapi ingat, tidak selesai begitu saja. Anda telantarkan itu dengan memakan haknya, ya. Ini hati-hati, Pak. Ini saya sampaikan terkait dengan pembagian warisan itu. Nah, bagaimana waris ini, ya, atau langkah-langkah yang mesti harus dilakukan, ya, urutannya seperti apa kalau ada orang meninggal? Ini saya sampaikan juga. Yang pertama, al-qiyamu bi amril mayyiti nafsih. Pertama, min ghuslin wa takfinin. Langkah pertama, ketika ada orang yang meninggal, pertama segera mandikan dan kafani, ya. Wa sholatin alaihi, solatkan. Wa dafnihi, kuburkan. Yang pertama. Jadi jangan sampai nanti udah ngomong-ngomong warisan belum dimandiin baru meninggal, nggak boleh. Jadi urutannya segera dimandikan, segera dikafanin, sholatkan, kemudian dikuburkan. Yang kedua, qada'u duyunahu, selesaikan hutang-hutangnya. Dainun, hutang, duyunun, hutang-hutang. Nah, jadi banyak hutangnya, ya. Kalau dainun satu hutang aja selesai. Nah, duyunun, hutangnya banyak, karena ini jamak, ya, jamak taksir, ya. Likauni dain hailan bainahu wa bainal jannah. Tuh saya sampaikan nih. Kenapa? Likauni dain, keberadaan hutang itu hailan, menghalangi, bainahu, antara si mayit, wa bainal jannah,
antara surga kalau dia memang termasuk ahli surga. Penghalang. Utang belum selesai. Ini kalau ahli surga kan kasihan. Kita tenang-tenang. Ya. Ayah kita, ibu kita yang menyayangi kita, yang meninggalkan harta kita telantarkan. Berarti kan menelantarkan orang tua kita yang dikubur itu. Jasadnya masih hangat, belum dingin, panas. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Ya, setelah ada sahabat yang menjamin saudara yang punya utang tadi, Nabi hampir tidak mau menyolatkan, akhirnya ada penjamin Rasulullah. Setelah itu Rasulullah sampaikan, ya, jasad saudaramu saat ini sudah dingin karena ada penjamin tadi. Masya Allah. Yang ketiga, setelah qada uduyunahu dan menyelesaikan hutang, karena hutang itu akan menjadi penghalang antara dia dan surga. Yang ketiga apa? Tunfidu wasoyahu fi hududi sulusit tirkah. Segera ditunaikan, ya, segera juga ditunaikan wasoyahu, wasiat-wasiatnya fi hududi dengan aturan sulusut tirkah, yaitu sepertiga bagian, tidak boleh lebih, itu maksimal. Wa ma zada ala sulus, kalau lebih dari sepertiga, fa muhtaju ila ijazatil warosah, boleh. Mungkin adiknya yang bontot dikasih rumah mewah bagus, lebih dari sepertiga kalau dikalkulasi dengan harta yang lain, boleh, bukan tidak boleh, asal fa muhtaju ila ijazatil warosah. Dengan apa? Dengan izin saudara-saudara yang lain atau para ahli waris yang lain. Ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah kalau mau lebih sepertiga. Yang keempat, taqsimu ma baqiya ba'da tadhizul mayyit wa qada'u duyunahu wa tunfidu wasoyahu. Taqsimu hadzal ladzi baqi ala warasatuhu, membagi sisa harta setelah hutang dan wasiat tadi, ya, wa qada'u duyunuhu wa tunfidu wasoyahu. Taqsimu hadzal ladzi baqi ala warasatihi, segera dibagikan sisa warisan setelah dikurangi semua biaya kuburan. Kuburan sekarang kan mahal juga, Ibu, ya. Per meter lebih mahal daripada yang hidup. Ya, di kuburan itu 2 meter sudah ada yang 7 juta, ada yang 10 juta, ya. Ya, apalagi kalau yang di sana Bekasi itu. Iya. Oh, ya. Itu sudah miliaran itu katanya, sudah ratusan juta. Nah, mau di sana, Pak? Kasihan ahli waris kita kalau kita di sono. Nah, biarlah orang-orang yang udah berduit itu, ya, dia pikir kalau di sono itu udah apa, kuburannya bagus, itu nikmat kubur gitu. Logikanya logika kebalik, ya. Di kubur itu seakan-akan kemudian itu udah pemikiran apa itu, non muslim, ya, berpikiran seperti itu. Kalau meninggal hartanya semua dibawa untuk bekal katanya. Ya, bawa harta bekal gitu. Nah, itu yang kemudian tidak boleh. Jadi jamaah sekalian, di dalam kitab ini seperti sudah saya sampaikan juga, ada 1400 masalah contoh-contoh waris yang dikumpulkan dari keadaan waris yang ada ini. 1400 keadaan, Pak. Jadi mulai yang paling sederhana sampai mulai yang sulit. Yang sederhana apa? Masih hidup semua, aman, segera dibagi, aman. Yang sudah rumit adalah ketika bapak meninggal nggak dibagi, ibu meninggal nggak dibagi, ahli waris yang masih hidup sampai mati belum dibagi juga, sampai pada mati, itu yang akhirnya bertumpuk, Pak. Dan itu dalam aturan nanti, apalagi di pengadilan agama itu nggak selesai, bisa sebulan 2 bulan itu mentelusuri itu, dan bukti-bukti udah harus lengkap. Jangankan pembagian waris, penetapan waris saja, Pak. Oh, itu yang saya alami, yang saya urus itu memerlukan bukti-bukti konkret yang lengkap, mulai dari pernikahannya, mulai dari kematiannya, surat-surat semua itu harus lengkap, mulai dari akte para ahli itu, ya. Kemudian setelah itu
aktenya semuanya sudah, kematiannya, peristiwanya, meninggal di mana, semua pada hari kapan, ahli waris waktu itu masih hidup mana sampai meninggal. Ya, itu di dunia, Pak. Kenapa sampai seperti itu? Ya. Karena apa? Ada potensi untuk digugat. Ya. Kalau digugat masih punya duit, kalau enggak. Makanya pengadilan agama itu namanya punya kompetensi absolut menyelesaikan waris, sedekah, ya zakat, termasuk ada tambahan ekonomi syariah. Jadi ekonomi bank-bank syariah yang bermasalah itu dulu sebelum Undang-Undang Nomor 7 1989 dirubah, itu bank syariah pun diselesaikan di pengadilan negeri. Tapi setelah ada perubahan Nomor 3 ya 2006 ya tentang peradilan agama, perubahan pertama, dan perubahan kedua Nomor 50 2009 ya Undang-Undang Pengadilan Agama itu, peradilan agama, ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut. Jadi apapun yang berembel syariah, ya koperasi syariah, masalah di pengadilan agama. Dan pengadilan agama sejak ada perubahan itu punya jurusita, sebelumnya tidak punya. Ya, karena ada ekonomi syariah itu. Nah, itu bisa dilihat di Google atau di buku-buku tentang itu. Kebetulan saya mengajar tentang hukum peradilan agama, hukum acara peradilan agama, tentang proses beracara di pengadilan agama. Dan kebetulan memang latar belakang saya dulu studinya di UIN, dulu IAIN itu jurusannya peradilan agama, banyak tahu tentang itu. Ya, fakultas syariah tentang pembagian waris, tentang ini kebetulan memang ranah saya gitu kan. Nah, sekaligus saya punya profesi sebagai pengacara ya, tentang hukum keluarga itu ya saya menguasai betul. Apalagi kalau udah masalah perceraian, masalah hak asuh anak, masalah harta gono gini, ya, sudah saya bahasanya sudah biasa kita telan itu. Ya. Bukan hanya teori tapi prakteknya di pengadilan agama sudah saya jalankan. Ya, makanya bapak-bapak sekalian yang barangkali punya masalah, ya, silahkan Pak, kantor saya nggak usah takut Pak, saya mintain bayaran berapa. Ya, walaupun saya profesi pengacara, Bapak kan jamaah saya. Tega amat, ya kan? Tega amat, nggak mesti harus pakai. Silahkan saya buka lebar-lebar Pak. Banyak yang sudah konsultasi, nggak saya minta bayaran Pak. Ya, saya melayani masyarakat, ya, pencerahan supaya nanti di akhirat nanti tidak dituntut. Ya, lebih baik dituntut di dunia ini daripada dituntut di akhirat. Nyeselnya kalau di dunia ini masih bisa taubat. Nyesel, tobat, kapok. Kalau di akhirat, ya Rob, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholih. Ya Allah, ya Tuhanku, andaikan Engkau tunda kematianku, akan bersedekah ya Allah. Udah mati baru nyesel. Ya. Kalau masih di penjara masih bisa tobat. Insya Allah, nggak usah dikecam yang di penjara. Boleh jadi yang di penjara udah diampuni oleh Allah, nggak usah kita bully. Anaknya koruptor, nggak boleh, jangan. Boleh jadi bapaknya udah tobat, ya, tapi itu kan hukum masyarakat, nggak bisa disalahkan juga, susah kan. Namanya, oh dasar anaknya maling, anaknya koruptor gitu. Jadi jamaah sekalian, jadi sedikit di sini kalau mau yang ini. Contoh yang konkret misalnya tadi saya sampaikan, contohnya misalnya mata muslimun an zaujatin masihiyah, terutama yang ada anaknya, ibu bapaknya yang mungkin mendidiknya salah, nggak pernah diurusin sekolahnya, pendidikannya, ada yang nyimpang, keluar murtad, ya misalnya ini ada orang yang juga punya istri non muslim, mati dia bapaknya, ya, meninggalkan zaujatun masihiyah, wa abun bapak, wa benun anak laki-laki, wa bintun anak perempuan. Maka bagaimana warisannya, bagiannya? Az-zaujah mahrumatun. Istrinya, karena yang meninggal bapaknya muslim,
zaujatun mahrumatun, nggak dapat bagian. Kenapa? Likhtilafid din, karena beda agama. Kalau dibalik, istrinya yang meninggal, bapaknya nggak dapat, beda agama. Termasuk bapaknya, kakek seperenam, kena liwujudil far'il warisi, karena adanya anak tadi. Walil ibni wal binti al baqi taksiban, bagi anak laki-laki dan perempuan tadi sisanya. Bagaimana pembagian sisanya? Lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Sebenarnya Pak, kalau ada menikah itu simple sebenarnya, nggak rumit-rumit amat cara baginya itu. Udah deh ke ustadz datang. Iya Pak, ini saya udah meninggal, ini gimana dah? Nggak usah dia disebutin hartanya deh. Saya paling sampai utangnya Pak, selesaiin dulu. Sisanya berapa saya nggak tahu, nggak apa-apa deh. Nanti takutnya saya minta. Ya kan? Saya bantu bagi. Ini bagiannya sekian, ini bagiannya sekian, yang ini sekian ya. Udah silakan. Simple Pak. Apalagi kita ini, apalagi yang baru-baru belum ada sampai meninggal, nggak lama-lama dibagi. Udah begitu taruhlah. Kalau mungkin adat belum 40 hari, kita nunggu 40 hari aja misalnya. Ya, kita selesaikan dulu mungkin tahlilannya atau apanya, itu perlu biaya misalnya. Kan hartanya banyak. Udah nggak apa-apa, potong semua itu, semua potongan, hutang selesaikan. Ya, semua biaya mulai dari penguburan, mulai dari mandi, ya bagi semua selesai. Wasiat ada nggak? Selesai. Tinggal harta pokok setelah selesai semua, sampaikan, Pak, saya punya anak ini bagiannya berapa ini. Nggak susah amat kalau baru. Kalau sudah bertahun-tahun, ketika ibunya masih hidup, bapaknya udah meninggal, belum dibagi, ibunya meninggal, kan repot juga. Itu harus diruntut Pak. Ketika meninggal bapaknya, ibunya kan masih hidup nih, ya kan masih hidup. Karena ada anak 1/8. Disisihkan dulu 1/8 dia, walaupun sudah meninggal Pak. Karena apa? Karena meninggalnya bapaknya dia masih hidup, punya hak. Jadi nanti kalau warisan itu kemudian setelah bertumpuk-tumpuk itu harus dipreteli seperti itu. Ini dulu, ini ketika ini meninggal siapa saja ahli waris yang hidup pertama. Yang kedua, ya kan? Ternyata dibagi waris setelah ini pada meninggal, ada sebagian yang meninggal termasuk ibunya, itu keluarkan dulu 1/8, terus bagian anak-anak itu. Nah, anak-anak itu udah dibagi, saat itu nanti bagian ibu karena sudah meninggal, ya 1/8 itu yang dibagi lagi jadi warisan, bukan dari semuanya, kan semuanya tadi udah dibagi. Jadi itu nanti bertingkat dalam menyelesaikan itu. Nah, itu kalau di pengadilan itu luar biasa rumitnya. Rumitnya bukan sidangnya, rumitnya adalah ketika menunjukkan alat bukti. Bener kamu anaknya, bener kamu cucunya, bener kamu istrinya. Mana buktinya? Nah, itu buktinya harus real Pak. Nggak bisa kita ini Pak, buktinya bahwa saya istri, nggak bisa, harus dibuat oleh instansi yang berwenang. KTP harus dari dinas, kematian harus dari dinas, ya kan? Semua harus dibuktikan dengan itu. Jadi itu jamaah sekalian, saya hanya mengingatkan saja dan menyampaikan, jangan sampai ilmu ini benar-benar diangkat oleh Allah, nggak ada yang menyampaikan lagi karena merasa tabu bicara tentang harta, ya, mengusik luka lama. Jadi waktu juga masih ada waktu ya? Habis ya? Tapi mungkin tadi ada yang menanya, sudah ini, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kejadian seperti ini, ibu ini ya, punya anak 3. Pada saat hidup, yang 2 udah dikasih ini, misalkan ini 100. Ya. Tapi yang 1 ini belum. Ya. Pada saat hidup, sekarang meninggal. Di keluarga ini musyawarah. Karena kemarin yang 2 ini sudah dapat 100. Harta yang ada itu dijual dulu, baru dikasih 100 nih. Yang belum kebagian. Ya. Nah, sisanya dari itu baru diwaris. Ya. Ya. Itu dibenarkan. Nah, ketika memang hartanya
100 itu tidak melebihi daripada sepertiga, atau dengan 100 itu sudah setuju para ahli waris, nggak ada masalah kan tadi. Baru setelah itu utang-utang dulu Pak. Jangan bahas yang sudah diberikan itu hibah, kan itu hibah ya, karena diberikan ketika masih hidup. Kecuali satu orang tadi kan, baru dikasihkan setelah meninggal. Nah kalau seperti itu maka 200 itu setelah hutang-hutang ya, apakah 200 itu melebihi sepertiga atau tidak? Kalau melebihi dan disetujui nggak ada masalah. Kalau melebihi tidak disetujui, misalnya ternyata lebih 50, ya, harusnya cuma 50 tuh. Nah 50 separuhnya itu masukkan ke tinggalan waris. Nah, yang satu tadi ditunaikan hibahnya juga 50, 150 itu tidak melebihi sepertiga, atau lebih juga oke, sepakat, nggak ada masalah para ahli waris, anak-anaknya terutama. Tapi kalau nggak sepakat ya harus dikurangi, ya tidak lebih dari sepertiga, sisanya setelah hutang jadi harta bundel waris. Bundel waris artinya itu yang akan dibagi oleh masing-masing. Kalau yang dibagi tadi ada saudara tadi perempuan, ada laki, tetap yang perempuan tadi kan harusnya kan ya 1 bagian. Nah, yang laki-laki 2 bagian. Nah, itu seperti itu caranya. Sebenarnya enggak susah kalau sudah jelas gitu. Yang meninggal siapa, meninggalkan siapa. Ya kan? Kan misalkan ada suami meninggal, pasti istri. Ya. Ya. Ada anak enggak ada, saudara ada enggak? Ada. Kakek, nenek masih hidup, ada, tinggal diruntut aja siapa yang ditinggalkan itu, keluarganya, kerabatnya siapa, punya adik, punya saudara, nggak susah sebenarnya kalau kita itu memahami itu gitu ya. Kan udah meninggalkan pasti meninggalkan, terutama ahli waris. Kalau masalah harta juga nanti dihitung meninggalkan apa dulu. Nah kalau meninggalkan hutang, nah ini yang repot. Kedua saat. Ya. Kita kalau udah meninggal. Ya. Tapi pada saat kita hidup namanya kan hibah. Ya. Lebih baik mana kalau misalnya kita masih hidup nih, kita punya anak nih 3, ini bagian lu, tapi kita bilang ya, selama orang tua masih hidup, kita orang tua yang megang. Iya. Di sana ada orang tua yang ada, lu udah bagiannya masing-masing. Iya. Ini barangkali seperti itu, cuma tadi ada kelemahannya. Apabila dibaginya itu kurang begitu adil sama Aceh nih. Ya. Akhirnya nanti ya ribut juga. Ya. Nah itu mungkin harus disepakati. Ya. Nah kita khawatir juga kalau kita sudah nggak ada pembagian yang nggak adil juga pada ribut. Gitu. Ya. Ya. Jadi yang bagus yang mana nih? Ya. Kalau bicara yang bagus adalah tadi tunaikan aja sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah syariat. Kan tidak ada larangan membagi hibah ketika masih hidup. Tapi larangannya adalah melebihi sepertiga. Kecuali lebih disepakati yang udah dibagi itu, nggak ada masalah. Tapi sisa dari hibah itu tetap harta orang tua. Gitu. Harta orang tua. Barulah meninggal tadi, setelah meninggal itu ya tentu karena ini harta orang tua tadi, ya sebagai anak-anaknya, sebagai kerabat-kerabatnya kan punya kewajiban, Pak. Jangankan anak dan kerabat. Orang Islam semuanya ini kan fardu kifayah. Harus ada juga yang wah kerabatnya udah nggak ada, ini nggak ada, kan kita wajib juga tetangganya. Ya iuran akhirnya. Kan ada juga sebagian yang kontrak meninggal nggak punya apa-apa, kita iuran kan gitu. Kita bantu. Karena untuk di kuburan itu juga harus bayar, ini harus bayar gitu. Nggak ada yang istilahnya oh ini nggak mampu nggak bayar, kan nggak ada. Sekarang itu kan seperti itu, kecuali di kampung memang sudah masih ada tanah-tanah. Jadi intinya Pak, kalau bicara tentang yang paling baik adalah jalankan aja sesuai aturan. Jalankan aja sesuai aturan. Agama tidak melarang membagi ketika masih hidup, asal aturannya diikuti, tidak melebihi dari sepertiga atau melebihi tapi ini. Jangan sampai nanti para ahli waris akhirnya ketika dibagi lebih itu khawatir. Ahli waris kan bukan hanya anak saja. Mbahnya punya hak, ya kan? Ini juga kerabat juga. Barangkali kalau dia anaknya cuma perempuan semua kan kerabatnya dapat, Pak. Ya. Jadi kalau bicara tentang yang terbagus pilihannya adalah ikuti sesuai aturan yang ada. Itu aja sebenarnya.
Jadi simple, aturan kan nggak memberatkan sebenarnya. Atau begini, atau ketika dibagi sesuai dengan aturan itu memang ada saudara kita mungkin yang laki-laki sebenarnya sudah kaya semua, sudah ini. Adik-adik kita yang perempuan kebetulan ya dengan takdir Allah hidup dalam kekurangan atau miskin. Nah, setelah dibagi kan 2 bagian. Saya ambil bagian aja deh. Saya kasih yang perempuan aja. Yang 1 bagian lagi. Kan nggak ada masalah. Lebih jelas kan? Aturannya sudah dijalankan, solusi untuk membantu ada. Nah, itu agama, Pak. Jadi jangan dibagi dulu rata, itu yang salah. Tapi jelaskan bagian-bagiannya, misalkan ini 2 bagian. 2 bagian itu berapa? 100 juta. 1 bagian 50 juta, ya kan? Yang laki-laki kan dapat 2 bagian tadi 100 juta, 100 juta. Ini cuma 50. Oke deh, aku 75, yang 25 gue bantuin mereka. Kan akhirnya sama-sama dapat 75, tapi kan caranya beda, Pak. Caranya beda. Oh enggak dong. Setengah kan berarti kan dia kan lebih dari 1/3, Pak. Apanya? Kalau misalnya 2 bagian. Ya. Laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian. Iya. Kemudian yang laki-laki itu memberikan kepada perempuannya itu kan Iya. 1 bagian. Iya. Ya sama. Iya. Itu kan berarti kan dia sudah mau kasih lebih dari 1/3. Iya, tidak. Jadi begini, Pak. Setelah dibagi waris dan mengetahui hak-haknya, ya kan, mengetahui hak-haknya, statusnya tadi bukan mengalihkan bagian warisnya, bukan. Tapi dia adalah sudah masuk kepada sedekah dia, Pak. Jadi harus dibedakan. Yang hak dia itu kan 100 juta, ya kan? Yang perempuan 50 juta. Karena memang aturan ahli waris sesuai dengan Al-Qur'an itu lidzakari mislu hadzil unsayain. Setelah saya punya 100, kan saya nggak menzalimi. Kan nggak ada salahnya ketika saya ambil 75, adik saya, ya walaupun nilainya akhirnya sama, itu bukan berarti seperti yang dibagi pertama. Karena posisinya sama 75 juta ini bukan dari bagian yang sama, tetapi adalah 25 juta adalah sedekah dari kakaknya yang atau adiknya yang laki-laki, Pak. Beda, Pak. Beda itu. Kalau yang tidak boleh tadi kan pertama dibagi rata. Ini kan dibagi secara waris, tahu bagian, kemudian setelah fisik bagian saya 100 laki-laki, udah deh, gue tambahkan 10 juta atau saya tambahkan 25 juta, nggak apa-apa, saya udah kaya, sudah ini adik saya perlu saya bantu. Jadi itu bukan dari bagian waris sendiri, tadi adalah bentuk sedekah dari bagian masing-masing dari laki-laki gitu. Jadi jangan di ini, kan walaupun nilainya kan sama, Pak, nilainya sama itu, tapi itu bukan berarti kita sudah tunaikan kewajiban yang seharusnya, ya. Tapi kemudian itu yang dibenarkan, yang dibenarkan, ya. Jadi apa? Karena tidak ada yang terzalimi itu, ya, dengan bagian itu tidak ada yang terzalimi, Pak. Kalau itu menzalimi yang laki, harusnya 100 dapat 75 tanpa keikhlasan dia, tanpa seizin dia, kan gitu ya. Itu harus dibedakan. Jadi ketika sudah mengetahui dia 100 memberikan 25 nggak ada masalah. Tapi ketika dibagi rata 75 semua, ini perempuan makan sebagian dari punya kakaknya yang perempuan, yang laki. Itu yang harus dipahami. Jadi bagi secara real dulu berdasarkan aturan. Persoalan pelaksanaannya, kerelaan masing-masing nggak ada masalah. Al-Islam mengatur itu. Saya kira ini jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan pada kesempatan ini, penting ahli waris ini, Pak, penting tunaikan ahli waris ini supaya apa? Supaya kita nanti di akhirat tidak dituntut hak-hak. Nah, kalau yang nuntut orang lain mungkin masih ini. Nah, ini nuntut keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, ini parah, Pak, parah, ya, sama saudara sendiri sampai dituntut, ya. Di dunia aja sudah dipermalukan, malu, apalagi nanti di akhirat. Saya kira ini jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan pagi ini terkait dengan hukum waris, ya, hukum pembagian waris secara Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang Islam tidak hanya ibadah mahdhoh, tetapi juga ibadah terkait dengan harta peninggalan dari orang tua kita, dari kerabat-kerabat kita tunaikan secara Islam juga. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan.
Mari sama-sama kita akhiri kajian kita, taklim kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa la ilaha minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.